Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ya talamis. Selamat pagi. Ahlan wa sahlan fil fasli al-lughatul arabiyah. Selamat datang di kelas online bahasa Arab. Kaifa halukum? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas soal UAMBN tahun ajaran 2019-2020. Tahun ini berarti soal ujian yang dipakai 2 tahun lalu. Dulu namanya UAMBN, sekarang sudah jadi ujian madrasah. Nah, tahun lalu, tahun ajaran 2020 tahun itu ujiannya tidak ada. Jadi ibu tidak menemukan soalnya. Kita akan membahas ini satu-satu. Sebelum kita belajar, hayya naqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas satu-satu. Ini yang kita pakai di sekolah kita ini, tahun ajaran 1920. Terus dari nomor 1 kita bahas dulu, tolong disimak ya. Semua ini soalnya pilihan ganda. Assalamualaikum. Ismi Aisyah. Ana tilmizah. Al-madrasatil ibtidaiyah. Ini materi kelas 4. Assalamualaikum. Ismi Aisyah. Nama saya Aisyah. Ana tilmizah. Saya seorang siswi. Al-madrasatil ibtidaiyah. MI. Saya Aisyah, saya siswi MI. Berarti Ibtidaiyah Islamiyah, saya siswa MI. Bagian alif, di sini tidak terbaca bahasa Arabnya ya. Bagian 1, pilihan pertama fi, di, pilihan kedua ala, di atas, pilihan ketiga ila, ke, pilihan keempat an, bahwa. Jadi yang sesuai yang mana? Ya, ibu tidak jawab, nanti tugasnya anak-anak simak videonya ini, kemudian jawab. Ibu bantu mengartikan, anak-anak silakan jawab, hanya tulis jawabannya. Misalnya nomor 1 jawabannya bagian kedua ala, jadi tulis begitu. Lanjut, nomor 2, al-kurrosah fil fasli jadidah. Al-kurrosah, buku tulis, fil fasli, di kelas, jadidah, baru. Buku tulis di kelas, baru. Siapa ini yang baru? Kelas atau kurrosah? Kalau dia kurrosah berarti dia muannas, tapi kalau dia fasli berarti muzakkar. Baik, pilihan pertamanya huwa, dia laki-laki. Pilihan kedua hiya, dia perempuan. Pilihan ketiga ana, saya. Pilihan keempat anta, kamu, laki-laki. Silahkan dijawab. Lanjut nomor 3. Hadza qalamun wa dzalika Hadza qalamun, ini pulpen. Wa dzalika, dan itu. Perhatikan dzalika itu adalah isim isyarah lil ba'id untuk muzakkar, berarti untuk laki-laki. Dari pilihan 1 sampai 4, cari yang mana katanya yang laki-laki. Kitabun kah? Mimsahatun kah? Saburotun kah? Atau khoritotun? Oke, kita lanjut. Nomor 4. Abi ya'malu fil mustashfa. Ayahku bekerja di rumah sakit. Huwa tabibun. Dia seorang dokter. Makna min tabibun huwa. Sudah ibu jawab. Arti dari tabibun adalah, lanjut, gampang aja itu. Nomor 5. Adrusu al-lughatul arabiyah fi. Saya belajar bahasa Arab di. Nomor 1, maksofi. Ma makna maksofi? Kantin. Al-idaroti, kantor. Al-hammami, kamar mandi. Al-madrasati, sekolah. Gampang. Nomor 6. Susun kalimat yang benar pada kata-kata acak di atas. Unwanu, itu artinya alamat.
syari'i jalan, baiti rumahku, rokmu sab'ah nomor 7, Ahmad Yani biasanya ini nama jalan. Fi di, silahkan disusun kata-katanya. Boleh di pause dan diulang jika anak-anak tadi terlambat menyimak. Lanjut nomor 7. Hadza jaddati, ini kakekku. Oh salah nih, jaddati ini harusnya nenekku. Hazihi, harusnya hazihi di situ ya. Hazihi jaddati, ini nenekku. Ismuha Hindun, namanya Hindun. Hiya titik-titik ummi, dia titik-titik ibuku. Nah, dia siapanya ibuku? Nenekku siapanya ibuku? Bagian pertama ummun, bagian kedua abun, bagian ketiga jaddun, bagian keempat jaddatun. Anak-anak ini sudah tahu artinya, jadi ibu tidak perlu artikan lagi ya. Nomor 8. Susunlah kalimat yang benar. Abi, ayahku, hadza, ini, tajirun, pedagang, huwa, dia. Oh gampang ini. Silahkan disesuaikan arti dengan bahasa Arabnya, lalu pilih jawabannya. Lanjut nomor 9. Hadhihi ummi, ini ibuku. Ismuha Zainab, namanya Zainab. Titik-titik robbatul baiti, seorang ibu rumah tangga. Tinggal melengkapi kalimatnya. Anta, huwa, hiya, atau anti. Anak-anak ini sudah hafalkan ini artinya apa. Anta, anti, huwa, dan hiya. Lanjut nomor 10. Terbalik nih 01 nomornya. Karena ini sebenarnya bahasa Arab, cuman karena aplikasi di HP ibu tidak mendukung bahasa Arab, jadi dia tulisannya seperti ini. Latifah ibnatun jaddi. Latifah anak perempuannya kakekku. Hiya titik-titik, dia, jadinya dia siapaku. Dia ini si Latifah. Latifah jadinya siapaku. Si Latifah itu anaknya kakekku. Jadi si Latifah itu siapa? Pilihan pertama ibnati, anakku. Kedua jaddati, nenekku. Ketiga ukhti, saudara perempuanku. Keempat ammati, tanteku. Latifah anaknya kakekku. Jadi si Latifah siapaku? Seperti teka-teki ya. Lanjut nomor 11. Figur fatil julusi tilifun. Di ruang tamu ada telepon yang titik-titik. Ini kalian cari kata sifatnya yang sesuai dengan telepon. Nomor 1 jadi datun, nomor 2 jadi idun, nomor 1 dan nomor 2 sama artinya baru, nomor 3 mahirun, pandai, nomor 4 mahirotun, pandai juga. Semuanya ini kata sifat, tapi pilih kata sifat mana yang tepat dengan kata tilifun. Tilifun itu kata benda yang muzakkar. Benda yang muzakkar. Berarti dia laki-laki. Cari mana kata sifat yang pas untuk kata tilifun, yang benar untuk kata tilifun. Lanjut nomor 21. Fi ghurfatil mudzakarati kutubun. Di ruang belajar ada banyak buku yang sama ini. Sama nomor 20 tadi. Dicari kata sifatnya yang sesuai dengan kata kutubun. Kutubun itu berarti dia kata benda yang muzakkar. Apakah nasyitun, rajin? Bisakah buku itu rajin? Nomor 2, jahilun. Bisakah jahilun itu jahil, bodoh? Bisakah buku itu bodoh? Nomor 3, kathirun, banyak. Nomor 4, wasi'un, luas. Kenapa ini ibu artikan? Padahal anak-anak sudah bisa menghafalkan yang bagian pilihan. Karena semuanya, lihat ini nasyitun, jahilun, kathirun, wasi'un, semuanya itu dia untuk laki-laki. Dan kutubun ini juga laki-laki, berarti pilihannya bisa jadi 1, 2, 3, dan 4. Tapi pilih yang pilih yang tepat yang tadi sudah ibu artikan. Lanjut.
Kita lanjut nomor 13. Maaf ya, ini kebalik lagi jadi banyak 31 padahal 13 ini. Pertanyaan yang tepat pada kalimat di atas. Jadi tips ibu kalau ada soal yang seperti ini, anak-anak silahkan baca dulu baca dulu bahasa Indonesianya. Jadi tahu kita harus ngapain. Pertanyaan yang tepat pada kalimat jawaban di atas adalah, jadi berarti nomor 13 ini adalah jawabannya. Kita tinggal cari pertanyaannya. Fil gurfatil julusi jaridatun wa fil gurfatil muzakaroti kitabul lughah. Di ruang tamu ada koran dan di ruang belajar ada buku bahasa. Pilihan pertamanya, maza fil gurfatil julusi wa fil gurfatil muzakaroti. Apa yang ada di ruang tamu dan di ruang belajar. Pilihan kedua, hal fil gurfatil julusi jaridatun wa fil gurfatil muzakaroti kitabul lughah. Apakah di ruang tamu ada koran dan di ruang belajar ada buku bahasa. Pilihan ketiga, maza ya'malu fil gurfatil julusi wa fil gurfatil muzakaroti. Apa yang dia lakukan di ruang tamu dan di ruang belajar. Pilihan keempat, ainal gurfatil julusi wal gurfatil muzakaroti, di mana ruang tamu dan ruang belajar. Dari pilihan 1 sampai 4 yang tadi ibu baca ada pilihannya. Silahkan anak-anak dicermati dan diulangi lagi jika perlu. Lanjut nomor 14. Tilka syajaratun narojil. Arti dari kalimat di atas, tilka syajaratun narojil. Anak-anak sudah hafalan ini, kalau tidak salah hafalannya ini ada di kelas 5 dan juga pernah ada di kelas 3. Lihat pilihannya, itu adalah pohon apel, pohon jeruk, pohon pisang, pohon kelapa. Semuanya sama, yang berbeda hanya di nama buahnya, apel, jeruk, pisang, dan kelapa. Tinggal dihafalkan nama-nama buahnya yang dulu sudah pernah diajarkan. Tufahun, buah apel, narojil, buah kelapa. Ada sudah jawabannya. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Samakun titik-titik birkatun. Ikan titik-titik kolam. Berarti ini pasti mencari letaknya. Ikan di mana kolam. Aan, bahwa. 2 ala, bisakah di ala di atas. 3 ila, ke 4 fi di atau di dalam. Gampil. Nomor 16. Zalika abiyadu. Nah, ini yang tentang warna sebagai kata sifat. Perhatikan dulu, ini materi kelas 5 juga. Abiyadu, di kata abiyadu bisa jadi dia juga ada kata baidou. Sama artinya, ini juga artinya putih, yang ini juga artinya putih. Tapi bedanya, kalau abiyadu dia untuk benda yang laki-laki, tapi kalau dia baidou untuk benda yang perempuan. Nah, sekarang lihat konteks kalimatnya. Di depan ada kata zalika. Zalika itu isim isyarah untuk laki-laki, berarti cari kata benda laki-laki dari pilihannya. Dari pilihan 1, 2, 3, dan 4 cari kata benda yang laki-laki yang mana. Baidou itu kata sifat. Saburotun ada tunnya, berarti dia bendanya perempuan. Maktabun benda laki-laki. Nomor 4, hadrou. Hadrou ini juga kata sifat tentang warna dari kata akhdoru yang hijau, berarti bukan itu jawabannya. Gampang kan? Masih ingat ini materi kelas 5. Lanjut nomor 17. Hadhihi titik-titik zarqa'u wa dzalika babun asfaru. Jadi sebenarnya ini kalian harus tahu dulu yang tadi sudah ibu jelaskan. Kalau dia yang kita kan pernah hafalan dulu, aswadu abyadu artinya hitam putih, ahmaru warna merah, azroku warna biru, dan seterusnya. Nah, semua yang kita hafalkan itu adalah nama-nama warna yang diawali dengan huruf alif. Jika dia huruf alif, berarti warna itu jika dia menjadi kata sifat, maka dia untuk kata benda yang laki-laki. Tapi jika bukan, kebalikannya, misalnya seperti aswadu saudau,
abyadu baydou, ahdoru hadrou, dan lain-lain. Nah, yang di belakangnya itu berarti itu untuk benda yang perempuan. Lihat di nomor 17 ada kata hazihi. Hazihi itu kata tunjuk dekat untuk perempuan. Berarti kita cari kata benda yang perempuan. Karena di belakangnya sini sudah ada kata zarqau. Ini berarti kata sifatnya yang artinya yang biru. Kita lihat di bagian pilihan pertama kursiyun, 2 maktabun, 3 nafidatun, 4 maq'adun. Semuanya kata benda, tinggal anak-anak pilih yang mana kata benda yang sesuai dengan kata zarqau dan hazihi. Gampil. Ayo kita lanjut. Nomor 18. Fil fasli kathirun wa saburatun nazifatun. Nah, ini masih tentang kata sifat yang muzakkar dan muannas. Fil fasli ini kata benda untuk laki-laki. Kasirun juga laki-laki, berarti ini kasirun laki-laki. Karena terus wa saburatun perempuan, wa nazifatun perempuan. Jadi kalau kata bendanya laki-laki, maka kata sifatnya juga laki-laki. Dan kalau kata bendanya perempuan, maka kata sifatnya juga perempuan. Silahkan ini yang sesuai. Fil fasli kasirun. Fil fasli di dalam kelas. Maaf salah tadi. Fil fasli di dalam kelas. Kasirun. Apa yang banyak? Lihat kasirun. Kasirun itu untuk laki-laki. Berarti cari soleh-solehah cari kata benda yang laki-laki dari pilihan pertama sampai keempat. Jadi tidak perlu tahu artinya kalau begini, tinggal cari. Karena dia di sini laki-laki, maka kita harus cari yang mana yang laki-laki. Apakah 1, 2, 3, atau 4. Guampil. Lanjut nomor 19. Mubtada dari kalimat di atas adalah, mubtada sudah kita pelajari. Mubtada itu subjek yang biasanya ada di awal. Jadi tidak perlu diartikan. Berarti jawabannya adalah kata pertama dari kalimat tersebut. Gampil kan? Oke, lanjut. Nomor 20. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu apa sudah pernah kita pelajari. Khobar itu adalah kata sifat muqaddam yang di awal, kata sifat yang di awal. Ini mah gampang karena sudah jelas khobar muqaddam yang di awal, berarti ya yang di awal jawabannya. Lanjut, nomor 21. Zorof makan. Nah, zorof makan ini yang sudah anak-anak hafalkan dulu. Aina di mana, janiba di samping, amama di depan, waro'a di belakang, fauqa ala di atas, dan seterusnya. Cari zorof makan pada kalimat yang di atas itu yang mana? Yang dari hafalan-hafalan itu pilihan yang 1, 2, 3, 4, salah satunya ada yang zorof makan. Silahkan dipilih. Lanjut nomor 22. Maktabatul adawatil kitabiyah hiya kabirotun. Toko alat tulis, toko alat tulis, dia besar. Lihat, ini disuruh cari isim isyarahnya. Cari kata tunjuknya yang sesuai dengan kata maktabatun. Maktabatun. Lihat bagaimana kita cari tahu kata isim isyarah yang mana. Dari pilihan isim isyarahnya ini ada 3. Ada dzalika, haza, dan tilka. Lihat maktabatun ada tunnya. Kata sifatnya juga hiya kabirotun dan menggunakan hiya. Berarti ini adalah perempuan. Karena dia perempuan maka pakai yang mana? Zalikakah, hadzakah, atau tilkakah? Sudah pernah kita pelajari yang mana yang isim isyarah untuk perempuan. Lanjut nomor 23. Kalimat istifham ditunjukkan pada nomor. Lihat soalnya kalimat istifham. Apa itu istifham? Istifham adalah kata tanya. Ma, apa, man, siapa. Sudah pernah kita pelajari. Ini lebih gampang lagi. Coba lihat di mana dari kata pilihan 1, 2, 3, 4 yang merupakan isim istifham. Lihat aja, dia satu-satunya kalimat yang ada tanda tanyanya. Maka isim istifham jatuh pada nomor, iya,
Gampang. Nomor 24, at'amu, makan, saya makan, titik-titik, wa ashrobu, dan saya minum, titik-titik, fil maksofi, di kantin. Berarti yang ditanyakan karena di situ at'amu, saya makan, berarti yang ditanyakan makanan. Wa ashrobu, yang ditanyakan minuman. Yang mana makanan dulu baru minuman. Ingat bahasa Arab itu dari sebelah kanan. Nomor 1, labanun wa syayun, susu dan air. Nomor 2, syayun wa hubzun, air dan roti. Nomor 3, ruzun wa labanun, nasi dan susu. Nomor 4, ruzun wa hubzun, nasi dan roti. Taulah, kalau sudah tahu artinya pasti sudah tahu juga. Lanjut nomor 25, yang tadi sudah Ibu ingatkan, baca dulu bahasa Indonesianya. Kalimat yang diucapkan di kantin dikatakan oleh siapa? Oh, ini bukan percakapan berarti. Ini ada si Ahmad, ada Ahmad, perkataannya Ahmad, Ali, Yunus, sama Fatih. Si Ahmadnya ngomong, asyrabu qahwah at'amu hubzun. Saya minum qahwatun, itu kopi ya. Saya minum kopi, wa at'amu hubzun, dan saya minum kopi dan saya makan roti. Ali, al'abu kuratul qadam fil masain. Saya main sepak bola pada sore hari. Yunus, aqra'ul Qur'an ba'da subhi. Saya baca Quran setelah sholat subuh. Fatih, ad-durusu al-lughatul arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Kalimat yang diucapkan di kantin diucapkan sama siapa? Ahmadkah, Ali, Yunus, atau Fatih? Sudah diartikan, jadi pasti bisa menjawab. Lanjut nomor 26. Terjemahan yang benar dari kalimat di atas. Oh, ini terjemahannya nih. Maimunah tusollis subhi thumma hiya taqra'ul Qur'an. Kita cari yang beda. Apa ini yang beda? Nama sholat yang beda. Jadi ini tips juga dari Ibu. Lihat dulu pilihannya, sama ndak dia semua. Yang pertama semuanya sama pakai nama Maimunah. Yang kedua sholatnya yang berbeda. Yang satu sholat zuhur, kedua sholat subuh, ketiga sholat asar, keempat sholat maghrib. Lihat soalnya, Maimunah tusollis subhi, berarti sholat subuh. Jadi tidak perlu lagi dicari apa arti setelahnya. Tinggal cari kuncinya yang beda aja. Gampang kan? Lanjut nomor 27. Titik-titik Lutfiyah ilal madrasati bid-darrajati. Titik-titik Lutfiyah ke sekolah dengan sepeda. Berarti sepedanya ini fiil yang sedang terjadi. Fiil mudhori'nya. Lutfiyah berarti dia isim domirnya hiya. Hiya, kita sudah pelajari ini kemarin di kelas 6, materi yang baru. Hiya, Lutfiyah, hiya, tandanya apa? Ditandai dengan ta di depannya. Terus itu huruf pertamanya mati, huruf ketiganya tetap, dan huruf terakhirnya berubah menjadi dhammah. Lihat aja yang beda, tak di depannya. Yang mana tak di depannya? Pilihan pertama kah, kedua kah, ketiga, atau keempat? Lanjut nomor 28. Susunan kata yang benar sehingga menjadi kalimat sempurna. Zaidan nama orang. Masain, sore. Kulla, setiap. Yaknusu, menyapu. Sedang menyapu, berarti Zaidan. Oke, lanjut. Nomor 29. Astaikizu, saya bangun, titik-titik, naumi sobahan mubakiran. Saya bangun, titik-titik, tidur pagi-pagi sekali. Berarti saya bangun, pilihan pertama ala, di atas, kedua ila, ke, ketiga min, dari, keempat fi, di. Tinggal anak-anak cocokkan yang mana kata yang sesuai. Nomor 30. Arji'u minal madrasati fis sa'ati. Saya pulang dari sekolah pada jam
Pilihan pertama, as-salisa wan nisfi, jam 3:30. Nomor 2, as-salisa ilan nisfi, jam 3:30. Pilihan ketiga, as-sadisa ilan nisfi, jam 6:30. Pilihan keempat, as-sadisa wan nisfi, jam 6:30. Lihat gambarnya. Itu jam berapa? Lihat gambarnya dan sesuaikan dengan pilihan yang tadi sudah Ibu artikan. Lanjut. Nomor 31. Yusolli fathan al-asru fis saati. Fathan sholat asar pada jam. Lihat jam berapa itu. Enggak ada gambarnya ya. Tinggal anak-anak sholat asar itu jam berapa. Pilihan pertama, al-ahada sobahan, jam 1 pagi. Pilihan kedua, ar-rabi'ah sobahan, jam 4 pagi. Pilihan ketiga, al-ahada masain, jam 1 siang. Pilihan keempat, ar-rabi'ah masaan, jam 4 sore. Nah, pilihan ketiga tadi jam 1 sore. Gampang. Lanjut nomor 32. As-sa'atul an, sekarang jam, lihat gambarnya, jam 6 pas. Yang mana nih? Dari pilihan pertama, kedua sampai ketiga itu semuanya pakai tamaman. Tamaman artinya pas, berarti tinggal cari as-sadisah itu berapa, al-khamis berapa, robi berapa, as-salis berapa. Tinggal dihafalkan wahidun 1, isnani 2 dan lain-lain. Lanjut nomor 33. Contoh kata zorof zaman yang ditunjukkan pada tabel. Zorof zaman itu keterangan waktu. Ditunjukkan oleh tabel yang keberapa yang semua isinya zorof zaman. Kita lihat mulai dari tabel pertama. Amama di depan itu zorof makan. Ala juga, tahta juga, baina di antara. Itu menunjukkan zorof makan juga karena menunjukkan tempat. Sobahan iya, menunjukkan waktu pagi. Naharon iya, lailan iya, al-an iya. Al-an artinya sekarang. Terus ana, anta, huwa, hiya, sobahan, naharon, tahta. Ini sobahan, naharon juga. Jadi lihat yang mana yang menunjukkan itu dia zorof zaman, yang menunjukkan waktu. Kalau ana, anta, huwa, dan hiya yang nomor 3 ini dia domir. Kalau yang nomor 1 zorof makan, nomor 4 ini campuran. Nah, jawabannya berarti nomor 2. Sudah Ibu jawab. Gampang. Lanjut nomor 34. Ini tentang fil amar, kata perintah yang kayaknya ya. Nomor 34. Ya Salman, wahai Salman, titik-titik ilal fasli, masuklah ke kelas. Kok sudah Ibu jawab sih? Ya Salman, titik-titik ilal fasli, ke kelas. Berarti si Salman kita suruh masuk. Tapi ingat, kalau misalnya kita memerintahkan laki-laki, apa ciri-cirinya? Jelas bukan nomor 2 dan nomor 4 karena dia ada ya mati di belakangnya. Karena ini untuk perempuan. Berarti antara idrop dan udhul. Doroba itu memukul, dakhola itu masuk. Hafalan waktu di kelas pertemuan pertama di semester 1 kelas 6. Tentang kata perintah, kata kerja. Lanjut nomor 35. Jika kalimat di atas isi mufradnya menjadi muzakkar mufrad anta, maka fiilnya menjadi, nah ini perubahannya. Yang tadinya ana berarti dia adrusu. Berarti kalau anta dia apa? Lihat ciri-cirinya yang sudah kita pelajari. Nadrusu, yadrusu, darosa atau tadrusu. Apa? Kalau anta ciri-cirinya diawali dengan huruf apa? Huruf ta. Jadi jawabannya yang oke. Nah, kita hari ini bahas ini aja ya. Bahas tentang yang pilihan gandanya saja. Karena tahun ini juga insya Allah soalnya akan pilihan ganda semua. Nah, ini kalau tahun lalu tahun-tahun lalu ada esainya. Lebih berat lagi. Jadi ini lebih ringan lagi ujiannya anak-anak. Semoga ujian kali ini lebih mantap ya anak-anak ya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh WA Ibu langsung atau komen di bahan ajar ini.
Insya Allah akan Ibu jelaskan. Dan ini soal-soalnya disimak, kemudian jawabannya ditulis di bukunya, cek di e-learning akan dikumpulkan di mana. Ibu akhiri dulu penjelasannya, insya Allah minggu depan kita akan menjelaskan soal yang lain. Jadi tetap simak, tolong aktif dalam pembelajaran online-nya ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.